Gaib itu artinya ya nggak terlihat. Nah, cuman tidak terlihat dengan tidak ada tuh beda, Mas. Loh, jenazahnya nggak terlihat, tapi kan bukan berarti tidak ada. Iya, iya. Nah, sama ketika misalkan kita mengukur bahwa yang tidak terlihat itu tidak ada, ya jelas keliru karena ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa ternyata di alam semesta yang kelihatannya kosong tidak ada apa-apa, malah di situ ada yang namanya materi gelap, dark matter, yang justru itu boleh dibilang lebih banyak dari segala materi yang kelihatan. Nah, jadi kalau kita sudah paham betul definisi gaib itu apa, akhirnya jadi jelas gaib itu kata yang tidak bisa saklek. Dia bergeser seiring pengetahuan manusia. Jadi seolah-olah gini loh, Mas. Jadi ini bayangin kita tuh punya senter yang daya jangkaunya tuh hanya 1 meter. Area yang nggak kelihatan sama senter ini gaib kita sebutnya. Yang tersinari ini kita sebut sebagai realitas sains gitu kan. Ya. Nah, ketika senter kita membesar, entah itu senter pengetahuan, senter teknologi, senter kesadaran, senter kemampuan kecerdasan kita, kan sinar senternya meluas. Jadi akhirnya gaib itu akan meluas areanya itu menjadi sesuatu yang bisa didefinisikan. Itu dulu yang akhirnya kita itu seharusnya perdebatan yang menarik adalah kenapa seolah-olah hal-hal yang sifatnya gaib, metafisik, supranatural, seolah-olah sesuatu yang tidak terpisah dari, sesuatu yang berlawanan dari sains. Sebetulnya kan asal muasalnya karena sains itu menggunakan kritisisme, menggunakan berpikir kritis, menggunakan logika, sementara supranatural kan tidak menggunakan itu, Mas. Fenomena itu ada 2, ada yang, sebentar, nyata, gaib. Nah, kita bisa lihat bahwa nyata dan gaib ini kan garis yang bisa meluas nanti ketemu. Ini kelihatannya nggak nyata, ya, karena belum terobservasi, gitu ya. Nah, nyata fenomena ini, ya, nanti nyata gaib ini akan jadi kepecah jadi sains. Terus ini sifat-sifat yang mungkin ranahnya supranatural, ya. Supranatural, mistik, apalagi, Mas? Bahkan nanti ini kepecah lagi. Ada yang sebut ilmu putih, ya, ada ilmu hitam. Ini nanti santet, pelet, sihir. Gitulah ya. Nah, ini kan bagian besarnya kayak gini. Cuman walaupun bagian besarnya bisa kita buat semudah ini, tapi ketika ada satu fenomena, kita sulit loh, Mas, menempatkan ini tuh hitam atau putih contohnya. Nggak gampang. Misalkan kalau saya tanya Mas Hendra, ilmu putih itu apa contohnya? Ilmu putih. Selama ini yang dianggap ilmu putih itu kalau based on agama kali. Ya. Seringkali kan ilmu putih adalah ilmu yang di situ ditujukan bukan untuk mencelakai orang. Kan? Kenapa kok diidentikan dengan agama? Karena agama itu selalu mengajarkan hal-hal baik, betul kan? Tapi kan kalau kita bicara hitam putih gitu tuh, kita harus kembali kepada yin yang, bahwa kalau kita katakan bahwa contoh, Mas, membunuh, mengharapkan orang lain terbunuh, itu jahat nggak kira-kira? Jahat. Nah, tapi kalau kita berdoa, ya Allah, habisilah orang-orang itu. Itu kan kita berdoa kepada Tuhan dengan konteks agama, menggunakan ayat, meminta untuk orang lain itu habis, mati. Itu kalau kita menggunakan itu sebagai ilmu putih, itu ilmu putih apa hitam? Itu jadi blur loh, Mas. Makanya saya bilang, terus gimana konteksnya hitam putih itu? Sihir seringkali dituduhkan kepada niat jahat. Nah, tadi niat jahat bukan? Kita mengharapkan orang lain mati. Nanti diperpanjang. Loh, Mas, tapi kalau dia mati, hidup ini lebih baik. Itu nggak ada selesainya, Mas. Makanya akhirnya kita kembali lagi bahwa sepertinya sederhana untuk membagi hal-hal seperti ini, bagan-bagan begini, tapi ketika ya fenomenanya ada, debatnya panjang. Makanya kalau itu jadi bahan debat di medsos, bahan serang-serangan di medsos, itu pro kontra karena nggak jelas. Banyakin. Jadi waktu itu ritualnya, wiridnya Allah, Allah, Allah,
Setiap habis sholat 100 apa berapa kali gitu. Hmm. Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena 100 kali setiap sholat tidak ngefek, tak pikir, tak tambahin. Siapa tahu aku butuh dosis yang berbeda. Ya. Aku waktu itu tanpa ngomong ke guruku, wirid sehari habis sholat fardu 1000 kali. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus malam hari tahajud 5.000. Sehari 10.000. Saya lakukan berbulan-bulan. Sampai bahkan saya beli tasbih sekolah bawa itu, Mas. Udah saya kayak wali. Makanya saya kalau ingat kejadian itu jadi mikirnya saya Sunan Kaliurang gitu. Nah, disitulah kejadiannya. Apakah bisa? Belum. Nggak bisa. Oke. Setelah itu udah berbulan-bulan, masuklah bulan puasa. Nah, pas bulan puasa, tambahin wiridnya. Malam 15 Ramadan, saya lagi tidur, sambil wirid, ketiduran. Tiba-tiba ada yang bangunin, Mas. Melek toh. Saya kira bapak saya sahur. Nggak ada orangnya. Ini yang saya ceritain nggak bullshit ya, demi Allah ya. Tapi saya tahu bahwa ini ada sosok. Sopo ya? Terus satu langsung takut. Apa aku udah mau mati ya? Bangun kamu. Ingat, yang aku dengar bukan di sini, tapi di hati. Jadi kayak telepati, Mas. Iya. Tangi. Tapi nggak kelihatan fisik. Nggak kelihatan, tapi aku bisa merasakan dengan batin saya. Dia ada sosok, tapi nggak bisa aku gambarkan wujudnya. Nah, ini mungkin akan dianggap halu kalau kalian nggak ngerti story-nya. Saya bilang, yang saya bicarakan ini saya bisa pertanggungjawabkan. Wis, naik ke itu terbang, Mas, nembus genteng. Saya batin, iki aku mimpi apa berkhayal? Enggak, ini enggak mimpi. Nah, tiba-tiba terus perjalanan itu saya sampai di satu tempat yang semuanya hijau, terang begini tanpa matahari. Tenda banyak, dan di situ orang umurnya sama semua, laki-laki maupun perempuan, tingginya sama. Dan banyak tenda-tenda di situ. Orangnya ramah, cakep, nggak ada yang jelek. Yang paling jelek mungkin saya di situ. Nah, disitulah saya diwejangin apa dan sebagainya. Pulang dari sana. Diwejang apa? Saya sampai lupa, Mas. Karena terus dipegang kepalanya gitu. Dan aku pun lupa itunya. Yang megang? Karena sosoknya tuh nggak bisa dilihat dengan mata. Oke. Nah, tiba-tiba sudah balik lagi ke badan saya, terus saya udah di pinggir kasur. Loh, aku kok di sini? Terus, wah stres, Mas. Aku masuk ke badanku lagi, terus jenggot bangun, deg. Habis itu, saya kayak orang gila. Jadi, nangis sendiri, sedih sendiri, ketawa sendiri. Bapak saya nanya, kamu kenapa? Akhirnya diceritakanlah bahwa aku tuh ikut begini, wirid gitu. Dibawa ke kiai. Ya. Mulai gangguan jiwa, Mas. Saat itu, aku tuh SD, selalu ranking 1, selalu 10 besar, 5 besar. Waktu kejadian itu, semester 1, nilai merah di rapotku, bisa aku tunjukkan nanti. 5, Mas. SMA waktu itu, SMP waktu itu. Saking, jadi segoblok itu. Nah, setelah perjalanan panjang itu, akhirnya bapak saya tidak mau saya itu mengalami gangguan jiwa, dibawa, didaftarkan ke perguruan yang lebih formal, namanya Putra Setia, di browsing masih ada. Nah, pertanyaannya, kenapa saya sekarang bisa melakukan itu, bahkan bisa membuat Anda melakukan itu, bahkan tanpa proses yang sama? Karena setelah ngerti fisika kuantum, di mana saya sadar bahwa alam semesta itu seperti otak yang sangat besar, dan di sana juga ada memori, di mana database apapun di sana, kalau bisa kita download dengan kesadaran tertentu, activate. Ya, jurus Cimande, jurus apapun kungfu, kan ada semua datanya, tinggal di-download aja. Pertanyaannya, kok bisa aku sekarang akses itu? Ya karena sudah ritual bertahun-tahun, state-nya bisa di-lock, Mas. Nah, sekarang pertanyaannya, kan tapi kalau ada orang lain, dia nggak terbiasa wirid, suruh begitu kan nggak bisa. Loh, Mas Hendra tak pegang tangannya, state-nya tak tularin. Kalau Anda yang sudah baca buku-bukunya Quantum Entrainment-nya Frank Kinslow, Matrix Energetiknya Richard Bartlett, itu state itu bisa ditulurkan dengan memegang. Makanya orang yang menghipnoterapi yang udah jago, itu dia nggak banyak sadari napasannya, nggak perlu. Sentuh, brek, jatuh. Nah, itu yang terjadi. Jalan, Mas, bisa. Cuman mungkin masih pelan. Karena dia takut. Film-film kungfu, Mas. Aku ngeresponnya itu apa? Kalau orang kan bisa sugesti, Mas.
Wuh! Itu anjing kepental, Mas. Belum selesai. Setelah kepental, saya bilang, Allah Akbar, ditarik. Anjing itu keseret, Mas. Nih saksinya yang di belakang saya itu. Besoknya heboh itu. Mas Arif tahu film ini nggak sih? Film Gerhana. Oh iya, Dulu iya, zaman tahu. Genta, Iya, Gerhana, bulan gitu ya. Jadi gara-gara itu aku ikut kegiatan namanya Cipta Sejati lah ya. Oh, berarti pernah ikut kayak gituan juga? Ah, Oh, iya. gara-gara Mas Arif cerita anjing, kalau aku dulu ayam gitu loh Mas, yang lagi ngomong anak-anaknya, arep teladung kan. Sama kasusnya kayak Mas Arif, terpental Terpental. gitu ya. Terpental. Ambil anaknya biar dia ngamuk, Ya, ngejar kita. Kalau kita betul-betul state ya, kesadarannya pas, mental, Mas. iya sih, iya. Tapi waktu itu tuh saya kan lagi belajar, Mas. Belum bisa. Saya kan baru belajar silat setrum, belum belajar yang model gitu. Hmm. Itu bisa mental, terus anjingnya diem aja, nggak mati, nggak. Terus besoknya, kok bisa ya aku kayak gitu? Dan sampai sekarang nggak bisa ngulangin, Mas. Sampai sekarang nggak bisa. Nggak bisa ngulangin. Maksudnya Nggak ada bisa anjing ngulangin. sengaja gitu. Oke. Tapi mungkin karena anjingnya juga tidak agresi ke saya Iya, ya. iya, Jadi iya. mungkin anjingnya kan nggak bisa kita ajak pura-pura. Yuk kita ulangi simulasi. Ini kita punya banyak. Jadi itulah sebabnya kenapa di agama pun ada idol. Entah itu nabi, entah itu sahabat. Itu kan tujuannya supaya jadi tauladan yang baik. Untuk tercopy datanya. Cuman kalau kita nggak spesifik memberikan intensinya, itu semua data bisa di-download. Saya punya teman yang dia mengidolakan seseorang, lalu dia niatkan untuk di-copy semua datanya. Ternyata dia tidak pernah punya riwayat insomnia. Dia tuh insomnia sampai berhari-hari. Terus dia nanya ke saya, kok bisa? Ya karena kamu tidak menspesifikkan data apa yang kamu mau ambil. Harusnya gini, aku mau niru kehebatan Hendra, tapi hanya dalam hal public speaking-nya. Jadi dispesifikan, biar yang lain-lainnya nggak katut. Jadi kalau Mas Anda ngidolakan orang, semuanya di-copy, akan ke bawah semua. Termasuk dia misalnya berpoligami. Anda pengen poligami jadinya. Itu nyata. Aku nggak bilang salah benar ya di sini tentang poligami. Tapi semakin kita mengidolakan orang itu nanti akan muncul benih keinginan itu. Oke. Jadi paradok. Makanya saya bilang, kalau suami Anda mengidolakan seseorang yang berpoligami, kita nggak menghakimi poligaminya. Suatu saat akan tanpa sadar muncul itu. Mengidolakannya banget loh ya. Setrum. Dari pembahasan saya tentang silat setrum, saya tuh jadi lebih ngeh tentang proses ini. Kalau saya dulu sempat mikir gini, Mas Habib, ngapain ya kok aku bego amat belajar kayak gituan. Sempat ada zona gitu karena waktu kuliah saya ateis. Loh, saya pernah ateis. Sholat udah agama nggak percaya. Jadi aku bisa ngerti sih pikiran orang-orang yang ateis karena aku pernah di situ. Nah, apalagi yang gaib-gaib akhirnya tak buang semua. Saat itu aku berpikir, kok aku goblok amat ya belajar kayak gituan, silat-silat nggak jelas. Tapi sekarang aku syukuri setelah belajar fisika kuantum, belajar ilmu bawah sadar, belajar vibrasi. Loh, yang dulu aku alami kan fenomenanya itu. Prinsipnya kan begini. Akhirnya aku bisa jelasin, ngomong di Anda pun jadi lebih enak dong. Karena aku punya background. Gitu, Mas. Jadi, makanya ketika misalkan jangan jauh-jauh Anda ingin mendapatkan ilmu dari saya, tapi susah mau ketemu saya, mau ikut kelas masih nggak bisa, mau ikutin nggak bisa. Cukup idolakan saya aja. Jadi kalau misalnya bisa ketemu langsung nih Mas, itu tuh lebih powerful, lebih cepat ya. Nah, itu deket ya. Tapi tetap dekat kita berjarak. Tetap Mas, dekatnya Mas Hendra tidak sedekat istriku dengan aku. Iya dong. Tetap ada itunya layernya. Nah, sama dengan aku misalkan dekat Mas Habib, tetap lebih dekatan dengan Hendra dong. Iya. Nah, tapi sedekat-dekatnya kalian tetap ada jarak di situ. Nah, hubungan dengan guru, kenapa efektif copy paste tadi kalau tetap ada jarak, nggak terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat, malah nanti bisa kebalik, Mas. Karena nanti jadi tahu gurunya tuh punya kekurangan. Oke. Makanya kan dikatakan, guru itu seperti api. Kalau kita terlalu jauh, kita nggak dapat cahayanya. Tapi kalau terlalu dekat, kebakar, Mas. Makanya guru, kalau sudah terlalu berteman dengan muridnya, hilang saktinya. Jadi tetap harus ada jarak. Oh. Jadi ketika saya memuliakan guru, itu keuntungannya untuk saya sendiri, bukan gurunya yang untung dengan dimuliakan itu. Biar dia tetap jadi figur otoritas. Loh, otoritas tuh artinya, Mas, kita memposisikan dia di atas kita dengan kesadaran kita. Tapi faktualnya belum tentu dia di atas kita, kan?
saya menganggap Mas Hendra punya otoritas. Tapi Mas Hendra juga mungkin menganggap saya punya otoritas. Ya nggak masalah, karena di batin kita masing-masing kan. Karena kalau kita jadi sejajar, akhirnya pengaruh otoritas tidak ada. Jarang, Mas, orang mengidolakan orang yang kita tidak anggap di atas dong. Iya. Semua idol pasti kita anggap ideal. Idol, ideal, mirip. Mana itu? Sebentar, transfer data, terus ada yang cantik. Terjadi hubungan badan dengan alasan biar dia dapat, gitu kan. Kita nggak menghakimi masalah hubungan badannya dulu ya. Oke. Tapi transfer data paling cepat memang itu. Loh, serius kan? Saya bolak-balik mau di Kitab Vibrasi, di channel YouTube saya, di konten Ngaji Roso yang lalu-lalu. Saya bilang bahwa salah satu jalan percepatan pertukaran data paling hebat adalah hubungan seksual. Nggak ada yang melebihi itu. Nggak ada, Mas. Serius. Jadi dari omongan itu ya nggak salah juga. Nggak salah omongan itu tuh. Itu nggak salah kalau dia ngomong gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang itu etis atau tidak, dosa atau tidak, itu lain urusan. Aku bicara tentang kebenaran dari bahwa itu adalah transfer data yang paling cepat. Ya betul. Tapi kan si Sontoloyo ini memanfaatkan itu. Awal mula dulu ya, kalau kita tuh uangnya masih dikit gitu ya, dengar orang bicara triliun-triliun itu kan kayak gimana gitu, Mas, kayak enek gimana gitu ya. Dan suatu hari ketika saya dekat banget sama seseorang gitu kan, dan jadikan dia sebagai salah satu figur otoritas dalam konteks finansial gitu ya, itu berjalan sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hampir setengah tahun gitu. Akhirnya sekarang kalau misalnya nonton Koendro misalnya, Koendro itu sudah sangat familiar sekali. Iya. Makanya yang saya bilang, untuk menjadi luar biasa, itu kuncinya biasa. Misalnya nih, Anda menganggap angka, Anda yang di TikTok misalnya ya, menganggap angka miliar itu adalah angka yang luar biasa. Dan Anda punya keinginan untuk mendapatkan angka itu. Ya. Ini sebelum saya dihakimi, emang duitmu piro sih, Mas, kok wani ngomong-ngomong, aku udah di angka itu. Aku udah punya sebegitu, ya, gitu. Udah ada di angka itu. Karena kadang nyebelin sih, Mas. Kita tuh nggak mau sombong, tapi bacot doang, duit belum segitu gitu loh, Mas. Kadang sulit di Indonesia itu untuk rendah hati loh. Rendah hati diremehin. Mungkin itu juga yang jadi dasar Timothy kenapa dia kelihatannya jadi sombong, karena dia mungkin diremehin terus. Gitu loh. Nah, tapi tebakanmu bener loh kemarin. Yang aku bilang hati-hati, game ini berbahaya. Suatu saat ya kan akhirnya mulai ada riak-riak. Nah itu. Cuman kan yang komen yang mungkin tidak ngerti konteksnya bilang, kamu belum sekaya Timothy, sudah berani ngomentari Timothy. Loh, aku tuh coba gini, sepinter-pinternya Timothy Ronald, dia nggak ngerti ilmu yang aku punya ini. Bener. Dia cuma tahu Bitcoin, pasar saham, market, ekonomi gitu. Kan aku boleh dong memberikan, mungkin siapa tahu Bro Timothy nonton, hati-hati loh, sayang loh, kamu tuh udah sekaya itu, terus nanti blunder gitu kan ya. Itu kan ekstrapolasi. Oke, balik tadi, Mas. Ketika kita, jujur ya, sampai Anda menikah, pokoknya Mas gini, Mas Hendra dalam lingkungan keluarga, di keluarga itu maksimal angka yang diomongin berapa? Pernah dengar Bapak ngomong angka berapa? Aduh, ratusan ribu, ya sekitar itulah dulu. Puluhan juta aja aku nggak pernah dengar keluar dari mulut Bapakku. Iya, Mas, bener, Mas. Ya karena memang Bapakku penghasilannya nggak segitu. Mengeluarkan segala sesuatu segitu, dia harus menggunakan bantuan dan sebagainya. Sehingga aku saat itu sampai kuliah tidak pernah mengenal angka puluh juta di bawah sadar. Tidak biasa. Sehingga Mas, reaksinya parah. Ketika ada orang ngomongin angka puluhan juta, aku bilang, pamer lu. Sok kaya lu. Padahal kan guenya yang nggak kompatibel, Mas. Nah, yang membuat saya itu akhirnya keluar dari situ, Mas. Terlepas dari baik buruknya ya. Saya masuk ke MLM. Saya dekat dengan upline-upline saya yang penghasilannya sudah ratusan juta. Dan saya lihat buktinya sendiri, lihat bonusnya dia berapa. Itu tuh ngubah, ada ya orang yang penghasilannya segitu dan gue bisa ngomong sama dia. Otak saya tuh patah, Mas, yang tadi. Nah, waktu itu apakah terus langsung saya punya segitu? Ya enggak. Tapi kan saya jadi biasa, Mas. Sudah tidak lagi menghakimi orang kaya lagi ngomong angka miliar terus sok-sokan lu. Enggak. Biasa dulu, baru akhirnya jadi possible. Aduh, gimana ya? Sip itu. Makanya aku biasa dulu ya, Mas. Biasa. Jadi untuk jadi luar biasa tuh biasa dulu dengan itu. Karena kalau enggak, kita enggak inline dengan itu. Di otak saya sampai hari ini masih ada sebuah rasa, cari duit itu susah. Loh, memang iya sih, Mas, soalnya.
Nah, supaya itu patah, tahu nggak yang dilakukan teman saya? Dia tuh sengaja sebar-sebar duit di rumah. Sehingga anaknya tuh, papa nemu duit, papa nemu duit. Gimana? Iya ya papa banyak duit ya, nemu duit itu gampang ya. Gitu loh. Di mobil, di lantai disebar gitu loh. Nggak apa-apa walaupun cuma 10.000, 5.000. Coba, perhatikan di rumah kita lebih mudah nemu sampah dibandingkan nemu duit. Iya, Mas. Keren loh caranya. Dan kamu bagus itu caranya. Iya, Mas, serius. Coba, nggak usah banyak-banyak. Duit 10.000 disebar. Jangan disapu. Anda bangun. Wih, duit oke temen ya, batin geletak gitu. Anda akan melihat uang kayak sampah. Bukan berarti nggak penting ya, bukan berarti nggak berharga. Anda perhatikan, lebih sering lihat duit atau lebih sering lihat sampah? Menariknya adalah kita lebih sering lihat sampah. Karena kita anggap sampah tuh banyak banget. Berarti kalau kita jarang lihat duit, berarti kita nggak nganggep duit itu banyak banget kan? Sehingga kita jarang melihatnya. Ini tuh Mas, warisan turun-temurun tadi Mas. Lah sekarang gini, bapakku miskin misalkan, aku miskin. Lah atensi koneksi. 17 tahun saya dibesarkan dari orang tua yang seperti itu misalkan. Tapi kalau misalnya... Tadi aku mau ngomong apa ya? Oh ya, Anda tahu Queen nggak? Band Queen. Grup band Queen tahu ya? Walaupun Anda kelahiran yang deket-deket tahun ya. Vokalisnya namanya Freddie Mercury, tahu ya? Tahu ya? Kita bisa ngakui nggak kalau suara dia bagus? Bagus. Lagu-lagunya bagus? Apakah kita membenci lagunya Queen walaupun misalkan kita tahu bahwa dia gay? Enggak. Kan nggak boleh kan kita nyampur-nyampur itu. Nah, Iya. harusnya dipisah, Mas. Oke deh, aku nggak suka dengan orientasi seksualnya si siapa? Freddie Mercury. Tapi aku akui suaranya Nggak bagus. usah jauh-jauh lah. Lihat Ahmad Dhani aja lah. Lah ya, Ahmad Dhani misalkan. Mau kelakuannya gimana, Iya. omongannya Searogan apa arogan, gitu ya. songong, kita harus akui hebat dia urusan musik. Nah, tadi orang Waktunya kaya konser pada datang semua. betul. Nggak penting arogannya Ahmad Dhani. Betul. Gitu. Makanya kita kenapa harus memisahkan itu supaya nggak terkontaminasi. Coba bayangin aja Mas, kalau orang kita mencampur, Anda mengidolakan si A, lalu ternyata ada kelakuan dia yang bagi Anda itu prinsipil. Itu runtuh loh Mas, struktur bawah sadarnya. Anda berjuang menuju ke sana, lalu tujuannya hilang. Artinya kan kita tadi sudah bahas bahwa kalau kita membedakannya antara jahat dan baik, itu akan pusing karena mungkin saja kita meminta Tuhan untuk melakukan hal yang buruk. Ya Tuhan, miskinkanlah orang itu. Itu kan kita berniat, punya mensre ya, punya niat jahat, tapi ingin Tuhan yang sebagai pelakunya, yang melakukan itu karena kita tidak punya kemampuan itu. Makanya akhirnya dalam diskusi kali ini, untuk memudahkan ya Mas ya, sihir itu adalah aktivitas supranatural, aktivitas mistikal yang menggunakan setan sebagai, atau setan dan sebangsanya, entah iblis atau apa, sebagai sumber, sebagai acuan untuk dia melakukan itu. Misalnya gini, kalau kita itu mau silat setrum, itu kan pasti Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Itu kita sebutnya ilmu putih. Tapi kalau sihir pasti nggak begitu, Mas. Raja Ba'alah, inilah, iblis manalah, itu kan yang disebut sebagai acuan untuk mengaktifasi segala hal yang di situ. Nah, artinya sebetulnya kalau kita itu ingin mengatakan sesuatu sihir, kalau menurut saya, kita harus punya bukti bahwa memang tertulis mantra yang dibaca itu. Nggak bisa cuma sekedar niat jahat. Karena orang yang religius bisa niatnya jahat ya Mas, sama tetangganya loh. Nah, dia memicu kita untuk membayangkan orang itu celaka. Kalimatnya, apa sial gitu ya. Kan kata-kata dari mantra itu memicu pikiran kita untuk melakukan imajinasi, kita mengerti maknanya, lalu dieksekusi di tingkatan energi, gitu kan? Iya. Tapi Mas, mantra tingkat atas, itu justru kita nggak ngerti artinya. Oke. Karena tujuan dari mantra tingkat atas adalah stop the mind. Untuk supaya pikiran bawah sadar aktif lebih kuat, pikirannya harus dihentikan. Nggak tahu makna dari yang diucapkan gitu maksudnya ya. Lah sekarang gini Mas, kalau Mas Habib ngomong apel gitu, coba apel. Anda ketika ngomong gitu kan paham pikirannya. Langsung mungkin muncul bayangan di benak Anda buah apel. Mungkin bisa apel warna merah atau hijau. Lalu Anda nanti rujukannya apel Malang, apel luar. Itu kan mengaktifasi imajinasi. Tapi coba ngomong gini Mas. Coba. Ya, coba ngomong gitu. Apa yang muncul? Nggak ada kan?
Nah, ini jangan dikira ini mantra tingkat luar biasa. Jadi bayi itu sakti. Nggak ngerti, tapi itu sakti itu. Jangan salah. Nah, itulah sebabnya banyak orang salah mengira bahwa ya kata yang dipahami itu lebih dahsyat. Contohnya, Allahu Akbar, itu ngerti artinya, ya kan? Subhanallah, Anda ngerti artinya? Sekarang saya tanya, Mas, Alif Lam Mim artinya? Nggak ada. Kahaya Ain Shad, Yasin, nggak ada kan? Itu justru powerful ayat itu. Nah, bagaimana jika logo Tutwuri Handayani itu kita balik ke zaman prasejarah atau zaman Romawi kuno, kita mengukir Tutwuri Handayani yang logo SD itu di dinding piramida. Orang Mesir akan menganggap itu adalah mantra sihir. Logo RCTI gitu loh. Itu akan dianggap sebagai mantra sihir. Padahal ya itu hanya logo. Jadi apa yang penting dari sebuah mantra? Waktu membuat mantra itu ada intensinya. Intensi itu yang melahirkan mantra itu, sehingga guratan ketika membuatnya direkam oleh guratan itu, sehingga kalau lihat itu mengaktifasi itu. Sebenarnya sejujurnya kalau misalnya kita ngomong ini ilmu hitam, ilmu putih, bagaimanapun juga ini pengaruh sebuah dogma yang sangat luar biasa kan. Kita tahu sebenarnya kita itu kayak nggak bangga gitu loh dengan apa yang kita punya gitu ya. Saat kemudian di Arab sana dulu ada anak wanita setiap lahir langsung dibunuh. Kita tuh sudah punya peradaban, punya kerajaan di abad 7 yang sudah di abad yang sama kita nggak begitu loh. Iya kan? Lah iya. Tapi sekarang justru malah dibalik yang punyanya kita yang Hong Wilaheng, oh itu ilmu hitam. Iya. Nah, gitu kesannya yang tidak berbau Arab jadi selalu salah. Nah, walaupun di sini juga ada yang ngawur ya, Mas, ada yang jahat ya. Tapi identifikasi seperti itu yang sering terjadi, dan memang masalahnya di Indonesia mayoritas orang banyak yang begitu, Mas. Iya. Jadi sebetulnya kalau ingin tahu cara kerjanya ilmu, kita nggak bicara masalah sihir atau bukannya. QR code, ya, itu setara dengan simbol atau mantra dalam sebuah aktivasi ilmu, entah sihir atau bukan. Ketika itu dilihat, dia tuh seperti kita menunjukkan QR code kita ke kasir Indomaret. Di situ ada scan-nya, tit. Nangkep nggak? Nah, mantra ini dilihatnya tit-titnya itu ke bawah sadar, Mas. Bawah sadar ketika lihat kode itu, tit activate. Loh, QR code itu sihir. Ibaratnya mirip loh. Dia tuh mantra. Ada sihir di dalam ya, maksudnya mirip gitu loh. Cuman dia untuk mengaktifasi teknologi, kalau ini adalah sihir untuk mengaktifasi bawah sadar. Sama. Jadi Mas Hendra, nih, kalau kamu ingin kaya, lihat simbol ini. Tit, itu seperti QR code, Mas. Cuman pembuatannya kan custom, harus disesuaikan dengan Hendra. Tapi jangan digunakan untuk jahat ya. Iya. Jadi gini, ini untuk yang baiknya aja. Jadi kalau misalkan gini, Mas, jadi sijil itu yang salah satu variannya adalah misalkan uang. Uang. Ya. Ini mau dibuat simbol nih dengan metode sijil. Di sijil itu pertama kali aturannya adalah huruf vokal harus dibuang. Nggak boleh. Berarti tinggal U, N, G. Oke? Nah, setelah ini begini harus di mirror. U itu bukan vokal. Oh, U vokal. Berarti tinggal NG, sorry. A, I, U, E, O, ya. Berarti tinggal NG ya. NG. Nah, setelah semua huruf vokal dibuang, tinggal huruf mati. Oke? Nah, aturan kedua, setelah dibuang huruf vokalnya, di mirror. N ini di mirror. Jadi bayangkan ada cermin di sini. Jadi ini huruf N-nya gimana? Oke. Ininya ke sini apa ke sini? Ke sini. Ke bawah. Apa gini? Ya gitu. Gini, anggap gini ya. Kalau salah bener ini sendiri. Oke? Ya. Nah, ini disatuin, Mas, berarti. Oh, gitu. Lalu mirror ya. Ininya dibuat kecil-kecil. Misalkan ini di crop terus dibuat
ini melingkari ini, tapi ini kecil dibenerin di sini. Iya. Ini mantra, Mas. Saya pernah ngetes ini berkali-kali ke istri saya dulu. Jadi waktu belajar itu kan aku orangnya explore. Yang tolong kamu sebutin kata yang pertama kali terlintas di pikiranmu ketika kamu lihat simbol ini. Terus aku tulis kayak gini. Set. Uang. Apa yang kamu dipikir? Uang. Terus kata KTK. Tak bikin simbolnya. Ditunjukin. Munculnya itu. Artinya kan sebenarnya simbol itu adalah tombol aktivasi bawah sadar. Loh, saya nggak ngasih tahu ke istri saya. Keren. Ya, jadi gini. Misalnya ini kan kelihatannya baik nih. Ya. Sekarang masalahnya adalah agak sedikit ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Misalkan Mas punya orang yang dibenci, ya. Lalu gini, saya itu punya orang yang dibenci, tapi saya tidak mau, saya jadi pelakunya. Nah, saya bikin, misalkan orang yang saya benci namanya Joko. Bunuh Joko. Dibuat simbolnya. Waduh, dipraktekno karo arek-arek iki. Terus, kan Anda nggak tahu. Aku kasih tahu ke dia, iki gambar iki simpen yang kamarmu yo. Tapi tak blurkan dengan mungkin gambar artis atau siapa. Dia tanpa sadar kan sering lihat ini. Dan dia nggak ngerti. Tapi dibuat simbol-simbol gini loh Mas ya. Misalkan gambarnya Ariel Peter Pan di pojok-pojoknya dikasih ornamen gini kan nggak tahu. Tapi bawah sadarnya kan unlock. Itu bisa loh. Nanti dia yang mengeksekusi. Secanggih itu, bro. Pikiranku tuh. Makanya saya bilang, kenapa nggak semua ilmu itu aku ajarin ke orang? Dan kalau aku jahat, aku nakal kayak gini. Kita tentu yang beragama Islam tahu bahwa Nabi akan selalu diberikan mukjizat sesuai dengan zamannya. Betul. Ketika Nabi Muhammad itu berada di era di mana kasta kehebatan itu dia dari sastra, dari puisi, maka Al-Quran yang menjadi miracle-nya. Oh. Ya kan? Iya. Tapi ketika zaman Nabi Musa, Mas, itu ahli sihir semua. Zaman Fir'aun. Makanya Nabi harus diberikan mukjizat yang mirip dengan itu. Sekarang pertanyaannya. Kalau dipotong ceritanya, aku cerita. Ada seseorang yang dia bisa membuat tongkat menjadi ular. Sihir atau bukan? Sihir! Terus kamu lanjutin. Tapi pelakunya Nabi Musa. Oh, bukan sihir. Kan lucu. Penghakiman kita tuh akhirnya berhenti dengan melihat siapa pelakunya. Oh ya nggak mungkin. Nah artinya kan, balik lagi, kadang semesta itu memfasilitasi secara netral, adapun nanti konten yang dimasukkannya nanti berakibat buruk atau baik, itu yang akhirnya menimbulkan itu jadi sihir atau bukan, adalah dari situ, Mas. Kita bicara contohnya Lee Lines. Ya, atau titik-titik koordinat di mana energinya besar, bisa di Mekah lah, di mana itu kan banyak tuh kayak gitu. Yang kecil-kecil, yang minor-minor banyak, Mas. Kalau guru saya dulu menyebutkan namanya, dulu saya punya guru namanya Kang Diki, Mas, sudah almarhum. Nah, kemarin rame loh yang soal line itu, yang lagi tantrum sama mantan pacarnya, terus rame-rame. Jadi gini, itu secara netralnya itu adalah kalau kata guru saya adalah anomali magnetik. Magnetiknya beda. Jadi kalau kita bawa alat khusus tuh jadi gitu. Jadi kalau kita ke situ akan mengamplifikasi kesadaran kita, vibrasi kita, itu akan jadi naik. Nah kalau di Mekah, Mas, ini menarik. Saya itu pas waktu umroh ke sana, kok aku lebih nyaman di Madinah dibanding di Mekah ya? Ternyata itu kan alasan Nabi Muhammad juga stay-nya di Mekah. Di Madinah, sorry. Dan ketika Nabi Muhammad itu memutuskan mau tinggal di mana kan kalau nggak salah, koreksi ya, itu kan untanya yang disuruh untuk mendeteksi. Karena unta itu salah satu hewan yang peka dengan energi itu. Di mana untanya nyaman duduk, disitulah. Waktu di Raudhah itu, di Madinah, saya tuh lebih nyaman sholat di situ malahan sebenarnya. Nah, maksud saya adalah, itu kan titik-titik yang secara netral energinya besar. Nah, persoalannya, kalau kita melakukan ritual di situ, lalu kita menyebut nama iblis, ya itu jadi sihir, Mas.
Tapi kalau kita di situ zikir, wirid, sholawatan, tahlilan di situ, ya nggak jadi sihir dong. Cuman jalur energi yang dipakai sama. Oke. Niatnya. Saya melihat kalau boleh saya memilih mana yang paling kuat. Paling kuat itu niat, Mas. Niat. Ya. Niat. Niat itu karena gini, ketika Anda mau memberi atensi pun kan niat memberi atensi. Niat itu yang membuat Anda melakukan atensi. Jadi niat itu yang mengarahkan atensi, mengoreksi atensi, menguatkan atau melemahkan. Jadi itulah kenapa saya pernah, maaf ya, sedikit dalil itu yang segala sesuatu itu diawali dari niat kan. Innamal a'malu binniyat. Nah itu. Ya. Jadi menunjukkan bahwa niat itu penting. Dulu saya tuh heran kenapa Lynn McTaggart itu dia melakukannya intention eksperimen, bukan attention eksperimen. Eksperimen tentang niat. Karena itu, niat itu yang menjadi sebab akan peristiwanya A atau B. Mas Hendra marah kepada anak, kan itu nggak boleh kita hakimi sebagai kejahatan. Niatnya apa dulu dong? Niatnya dia ngingetin. Orang marah-marah tidak selalu buruk kan? Nah, itu kan harus dilihat dari analisis niatnya. Nah, yang jadi repot adalah kalau dalam hukum, untuk membongkar niat itu sulit, Mas. Makanya, cara membongkar niat kalau dalam kriminal dan sebagainya, kita lihat kan apakah lu merencanakan untuk membunuh ini. Kan kelihatan pembunuhan berencana itu. Makanya, kenapa kok berat? Hukumannya bahkan seumur hidup, bahkan hukuman mati. Karena pembunuhan berencana. Fatal. Karena dia ada niat. Mens rea itu. Bener ya, mens rea? Iya, mens rea. Itu yang rame Panji itu kan? Iya. Jadi mens rea itulah yang menyebabkan dia dihukum sefatal itu. Karena niat itu paling bahaya.